Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikhlas Suliksan Ridho dengan NIM 231021 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Oke, pada kesempatan kali ini saya membawakan tema yang sangat menarik, yaitu Revolusi Abbasiyah dan Puncak Kejayaan Ilmu Pengetahuan Dunia Islam. Nah, dalam Revolusi Abbasiyah ini saya akan mengkaitkan dengan fenomena sosial yang ada. Nah, sebelum kita membahas pada inti permasalahan, saya akan sedikit menceritakan Bani Abbasiyah pada masa itu. Nah, Revolusi Bani Abbasiyah ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang tidak bisa dilupakan. Pengertian kekuasaan Bani Abbasiyah ini perubahan dari Bani Umayyah atau Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, tetapi juga menjadi tonggak utama peradaban Islam. Di bawah kekuasaan Abbasiyah, dunia Islam itu mengalami transportasi yang besar-besaran, baik dalam dunia ilmu pengetahuan, ilmu politik, ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan yang lain-lainnya. Nah, pada masa kejayaan itu, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, tempat para ilmuwan dari berbagai penjuru, baik itu berlatar belakangkan Islam, Yunani, Kristen, atau bahkan Zoroaster. Nah, di kota Baghdad ini mereka berkumpul, berdiskusi, dan berkontribusi terhadap perkembangan sains. Akan tetapi di balik kemajuan Abbasiyah ini terdapat fenomena sosial yang menarik, seperti munculnya kelas intelektual baru, terjadinya perubahan struktur masyarakat, serta terjadi ketimpangan sosial yang membuat ulama atau pemikir memberi kritikan atau memasukkan pada masa itu. Nah, pembahasan kita yang nomor 1 yaitu Revolusi Abbasiyah atau awal pembaharuan. Nah, Revolusi Abbasiyah ini terjadi pada 750 Masehi. Nah, dipicu dari ketidakpuasan pemerintah Bani Umayyah yang dinilai terlalu berpihak pada bangsa Arab yang kurang memperhatikan kaum non-Arab atau Mawali, biasa disebut dengan Mawali ya teman-teman. Nah, Bani Abbasiyah ini membawa semangat inklusivitas dan menjanjikan keadilan sosial bagi semua umat Islam. Nah, jadi pada masa itu Bani Abbasiyah ini menjanjikan keadilan sosial. Nah, pembahasan yang nomor 2 yaitu Puncak Kejayaan Ilmu Pengetahuan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Ilmu pengetahuan ini berkembang pesat. Pendirian Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan pada masa itu menjadi simbol dari gerakan intelektual. Karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa itu, seperti Al-Khawarizmi itu bidang matematika, seperti Ibnu Sina bidang kedokteran, Al-Farizi dan Al-Kindi di bidang filsafat, dan Al-Bantani pada bidang astronomi. Nah, kejayaan ilmu pengetahuan ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan individual, tetapi juga merupakan hasil dari lingkungan sosial politik yang mendukung. Nah, pembahasan yang nomor 3 yaitu kaitannya dengan fenomena sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah berkaitan erat dengan dinamika sosial berikut ini. Nah, dinamika sosial yang pertama yaitu adalah mobilitas sosial yang meningkat. Orang non-Arab
bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi pejabat, dan bisa menjadi penasihat khalifah. Tidak hanya serta-merta atau orang muslim saja. Nah, dinamika sosial yang kedua yaitu kesenjangan sosial tetap ada. Meski ada kemajuan, meski ada ketimpangan di antara mereka, itu masyarakat awam menyebabkan muncul kritik terhadap ilmuwan istana. Nah, jadi kalau kesenjangan ini bisa memunculkan kritik dari masyarakat untuk ilmuwan istana. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa revolusi Abbasiyah ini tidak hanya mengubah kekuasaan politik, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya peradaban Islam yang gemilang pada bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ini sangat mendukung atau dipengaruhi oleh kondisi sosial yang mendukung toleransi, kolaborasi, kebebasan berpikir. Namun teman-teman, nah ini ada namunnya. Namun kebersamaan dengan itu muncul pula tantangan sosial seperti ketimpangan politik dan konflik antara rasionalisme dan ortodoksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu tidak bisa dilepaskan dalam konteks sosial atau sosial politik yang melingkupinya. Oke teman-teman, sekian penjelasan pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Ikhlas Suliksan Rido pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.